PSM selanjutnya. Haleluya. Nah, hari ini kita membahas tentang COVID-19 dan akhir zaman. Sebagian berkata, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Yes, pasti, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saya suka menyebutnya begini, kita bukan hanya ada di akhir zaman, tapi kita ada di bagian-bagian terakhir akhir zaman. Kalau istilah buku, ini sudah last chapters, saudara, bagian-bagian terakhir, bab-bab terakhir, saudara. Karena kita bilang akan ada perang di mana-mana, itu tuh sudah terjadi. Ya kan, Alkitab sudah bilang akan ada gempa bumi di mana-mana, itu sudah terjadi, ya kan. Lalu akan ada pemberitaan firman di mana-mana, karena Injil harus tersebar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan nggak? Selama ini Injil hanya ada di dalam gereja, terkurung di 4 dinding gereja. Tapi hari-hari ini pintu gedung gereja tertutup. Injil di mana? Injil di udara, Injil di dunia maya. Injil ada di website-website, Injil ada di YouTube, Injil ada seperti kita bahas ini, dan kemana-mana. Dan ini yang Alkitab bilang, Injil akan diberitakan di mana-mana. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, semua bagian ini sudah terjadi, dan akan ada ketakutan dan kebingungan. Dan setelah itu harus ada solusi, dan solusinya apa? One world solution, ya kan? Dunia akan diatur oleh satu kepemerintahan. Nah, kemudian saudara, di situ akan dikatakan baru kemudian akan terjadi damai, dan pada saat itu di situ akan terjadi kesudahannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda-tandanya makin jelas. Lalu mungkin saudara berkata, nah, apa hubungannya COVID ini? Nah, izinkan saya membaca buat saudara sekalian dari Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 bilang begini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, bintang-bintang di bumi, dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pikir mungkin hanya yang menakutkan adalah tsunami. Sudah terjadi beberapa kali tsunami. Dulu kayaknya tsunami jauh sekali jaraknya. Sekarang makin lama makin dekat, ya kan? Lalu akan ada gempa bumi. Iya betul. Tetapi Alkitab bilang bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini 212 negara di seluruh dunia sedang ada pada sebuah peperangan melawan satu musuh. Dan ini bukan peperangan kombatan. Ini peperangan pada musuh yang tidak kita lihat dan menyerang segala sesuatunya. Kalau perang dunia, itu masih ada aturannya. Tidak boleh menyerang rumah sakit, tidak boleh menyerang sekolah, tidak boleh menyerang ibu-ibu hamil, tidak boleh menyerang wanita, anak-anak, dan ada masih banyak peraturannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peperangan ini betul-betul peperangan yang menyeluruh. Musuhnya nggak terlihat, ya kan? Yaitu COVID-19 ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akibatnya ada dua. Alkitab bilang bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Dan yang kedua, orang akan mati karena ketakutan yang menimpa bumi ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian saudara berkata, ya tapi kan bukan gelora laut, bukan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi kenyataan ini effect to the world. Iya kan? Saudara boleh berdebat tentang doktrin ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak buka pintu untuk debat. Kita buka pintu untuk mempersiapkan diri dengan apa yang ada ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan makin tergenapi. Alkitab berkata, satu, bangsa-bangsa akan takut dan bingung, dan setuju. Mulai negara sekecil apapun hari-hari ini, maupun negara sebesar USA hari-hari ini, takut dan bingung. Dan selanjutnya dikatakan akan ada banyak orang mati karena apa yang menimpa bumi ini. Dan Alkitab bilang pada saat itu orang akan melihat anak manusia. Artinya apa? Di saat seperti ini, kemana lagi kita mau berlari? Dokter adalah pahlawan hebat hari-hari ini, tapi jangan salah, banyak dokter mati. Teknologi hebat, tapi banyak teknologi juga meninggal, saudara. Kenapa? Karena teknologi nggak bisa menjadi jawaban. Meskipun teknologi coba mengurai tentang COVID-19 ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat seperti ini, orang hanya bisa mengarahkan pandangannya kepada Kristus, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bertanya sama saya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari PSM hari ini? Yang pertama, suka atau tidak suka, kita sedang berada di bagian terakhir akhir zaman. Yang kedua, sudah dinubuatkan banyak orang ketakut dan bingung dan mati ketakutan dan kecemasan berhubung apa yang terjadi. Nah, kita harus sebaliknya.
Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Artinya saudara jangan terpancing. Iblis mau saudara takut, iblis mau saudara khawatir, iblis mau saudara cemas, sehingga kehilangan kebahagiaan keluarga saudara, kehilangan sukacita dalam hidup saudara. Tapi hari ini bilang dalam nama Yesus, roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. I know my God is in control. Saya tahu Tuhan saya ngatur segala sesuatu, dan saya dijaga, saya dilindungi, dan yang terbaik Tuhan sediakan buat saya. Lalu yang ketiga, berarti ini saatnya kita hidup mempersiapkan kedatangan Yesus kembali. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita lengah, kita hanya sibuk cari berkat, kita hanya sibuk cari mujizat dalam hidup kita. Tidak salah, berkat adalah mujizat, adalah bagian dari perjanjian Tuhan. Tapi yang paling penting kata Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tinggalkan dosa, hidup dalam kekudusan. Lalu yang keempat, mulai bangun keluarga kita penting. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah keselamatan berlaku seperti pada zaman Nuh. Alkitab berkata, Nuh, istrinya, anaknya, menantunya diselamatkan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya kita kembali membangun keluarga kita. Adik-adik muda, jangan hidup dalam perzinahan. Adik-adik muda, jangan pacaran sama orang yang tidak seiman. Adik-adik muda, pastikan persiapkan hidup kalian benar di hadapan Tuhan. Dan kepada ayah-ayah, kepada setiap suami, jadi suami yang baik. Sayangi istri saudara, istri-istri tunduk pada suami, hormati suami. Mulai jangan ada bentakan dan makian di keluarga. Kita bangun keluarga kita seperti bahtera Nuh, penuh dengan kekuatan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan penghiburan, dan bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Selalu ada canda ceria, selalu ada semangat, selalu ada kata-kata positif. Istri berhenti menuntut suami, suami berhenti menekan istri. Kamu begini, harus begini, kamu salah, kamu salah. Tidak boleh lagi ada kata salah. Yang ada adalah memberi kekuatan. Sayang kamu istri yang hebat, sayang kamu suami yang hebat. Saling membangun, saling menguatkan. Masing-masing ada kelemahannya, masing-masing ada kekurangannya. Tapi waktu kita membangun keluarga kita seperti bahtera Nuh, maka saya percaya ada masanya ketika gelombang bagaimanapun kita ada di atasnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya burung terbang dan membawa kembali setangkai zaitun, mengajarkan kepada kita ada kasih Tuhan, ada damai Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Betul, akhir zaman adalah berita yang sedang disampaikan. Tapi akhir zaman buat kita yang mengenal kebenaran bukan satu hal yang menakutkan, bukan satu hal yang membuat kekhawatiran tersendiri. Sudah akhir zaman. Tapi kita tahu akhir zaman berarti tubuh Kristus sedang dipersiapkan. Akhir zaman berarti tubuh Kristus akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan akhir zaman itu berarti kita akan melihat perjumpaan dengan Kristus dan mahkota kemuliaan Tuhan sediakan buat kita. Suka atau tidak suka, kita ada di bagian terakhir akhir zaman. Jangan ikut rencana-rencana dan strategi-strategi setan, yaitu hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, menghalalkan segala cara, penuh bentakan dan makian. Tapi mari hidup dalam kasih Tuhan, mari hidup dengan semangat, mari menantikan saat yang kita tunggu bersama-sama, berjumpa dengan Kristus sampai selama-lamanya dan menerima mahkota kemuliaan dalam kasih-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap bertahan di akhir zaman, tetap kuat di akhir zaman, tetap andalkan Tuhan di akhir zaman, tetap hidup dalam kebenaran. Maka kasih-Nya, kuasa-Nya akan tetap atas kita. Saudaraku, sebuah kebanggaan saya bersama dengan saudara di program Kamu Hebat, spesial program PHM ini. Tetap semangat, sampai berjumpa Senin depan dalam program kita Kamu Hebat. Dan mengingatkan kembali buat siap saudara, kamu hebat. Yeah, haleluya.